Haleluya, kita siapkan hati kita untuk kita datang bersama-sama menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
buat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan penjagaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kuasa ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami yakin ketika Engkau hadir di tengah kami yakin dan percaya ada mujizat Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua dalam keadaan sehat, boleh lambaikan tangan semua yang dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, boleh berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara ya, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Haleluya. Dan selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Sekali-kali boleh datang ke gereja, gereja masih kosong di ibadah kedua ya. Jangan di rumah saja. Haleluya. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Ya. Pengumuman ibadah raya Minggu 14 November 2021. Ibadah raya minggu depan, Minggu 21 November 2021, onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Wajib mendaftar dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids, pukul 11 live di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur, hari Selasa 16 November pukul 10 pagi di gereja. Doa Wanita Wilayah Barat, hari Selasa 16 November pukul 2 siang di rumah Ibu Pesta Linggawastu. Komsel dan Rabu Berdoa Online, hari Rabu tanggal 17 November jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Persembahan dana-dana gereja, scan melalui QR Code. Yang pertama persembahan kas operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan diakonia. Rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa melalui scan QR Code. Yang pertama kas gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja akan diprioritaskan untuk pemasangan lift 3 lantai kapasitas untuk 4 orang dan berikutnya adalah untuk peredam suara seluruh ruangan gereja. Mohon dukungan dalam doa dan dana. Info
Info Natal Gereja Anak. Ibadah Natal Gereja Anak akan diadakan hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 3.45 sore di gereja dengan menggunakan dress code warna merah. Adik-adik, karena ibadahnya hanya 1 jam, diharapkan adik-adik bisa hadir tepat waktu ya, dan jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu. Ketentuan ibadah Natal Gereja Anak dengan kapasitas 30 orang. Pertama, adik-adik yang mengikuti ibadah Natal dari usia 5-12 tahun. Untuk adik-adik yang masih usia 0-4 tahun bisa mengikuti ibadah secara online. Kedua, terbiasa menggunakan masker medis di dalam ruangan selama 1-1,5 jam. Untuk adik-adik yang belum terbiasa bisa mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, adik-adik yang mengikuti ibadah Natal harus dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer, tisu, dan masker medis cadangan. Prokes ibadah Natal Gereja Anak. Adik-adik yang sudah hadir di gereja, jangan lupa untuk cuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu. Selalu pakai masker dan jaga jarak. Tidak menyentuh area muka, menggunakan hand sanitizer jika dibutuhkan, tidak makan dan minum di dalam ruangan. Karena kapasitas ruangannya terbatas, untuk orang tua yang mengantarkan adik-adik bisa mengikuti ibadah secara online. Jadi yang ada di dalam ruang ibadah hanya adik-adik dan kakak-kakak dari gereja anak. Demikian info Natal Gereja Anak. Ditunggu pendaftarannya adik-adik, bisa hubungi Kalisa dan Kak Eci. Sampai ketemu di ibadah nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Seperti memuji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na, 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. Tanganku ku angkat padamu,
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi na na na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dia satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumbernya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau sama-sama kita katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sekali lagi, selamanya.
Haleluya, berikan sorak-sorai paling meriah, sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Sama-sama jemaat kita kembali bangkit berdiri. Kekuatan hatiku, kalau tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Engkau tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Sekali lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan hati kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, yeah. Engkau
kekuatan kami. Terima kasih, Engkaulah sumber, serahkan kepada hamba, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah menara dan perisai kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami mau kembali duduk tenang, dengar Engkau berbicara dalam hati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kembali kami bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa memuji Engkau bersama-sama Tuhan. Tiba saatnya Engkau akan berbicara dalam hati kami. Memberkati telinga kami Tuhan, memberkati hati kami. Berbicaralah Engkau dalam hidup kami siang hari ini Bapa. Ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu dalam hidup kami Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Pandang dulu wajah kiri kanannya, wajah-wajah yang bersukacita tentunya pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Amin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu, Saudara yang beribadah melalui di rumah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Satu ayat kita akan buka siang hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Iya. Firman yang sudah sering kita dengar, cukup familiar di telinga kita. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Iya, sama-sama kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Silakan duduk Bapak Ibu. Sangat singkat kalimat ini. Tetaplah berdoa. Minggu yang lalu firman Tuhan sudah datang kepada kita, kalau kita semua masih ingat, kalau Bapak Ibu masih ingat, adalah kita menjadi umat tebusan Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan, betul? Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal karena kita berharga. Dan karena di dalam diri kita memiliki potensi. Masih ingat? Betul, katakan potensi. Artinya ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan Dia mau kita kerjakan. Amin. Yang setuju katakan amin. Dan potensi yang paling dekat dengan hidup kita sebagai anak Tuhan, yang paling sering kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah berdoa. Tepuk dadanya, berdoa. Iya. Next. Ya. Dalam pelayanannya, ada satu kisah dalam Markus 1 ayat 35. Dalam pelayanannya, saya bacakan cepat untuk kita semua pagi hari ini. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Tuhan, bangun dan pergi keluar. Pagi-pagi benar ia bangun dan pergi
Kemudian ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum melakukan pelayanan, ini pelayanan Yesus sebelum mengajar ke tempat-tempat yang lain, sebelum dia berkeliling seluruh Galilea, yang Yesus lakukan adalah berdoa. Yang Yesus lakukan adalah berdoa. Satu kisah lagi. Next, Matius 14 ayat 23. Kalau tadi sebelum pelayanannya, Yesus memulainya dengan doa. Dan ini kisah cukup terkenal, ini adalah kisah ketika Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus melakukan sebuah mujizat memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu bertolak ke seberang. Dan Yesus ada di seberang, dia mau ngapain? Sama-sama kita baca ayat 23. Matius 14 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dengan cepat. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa lagi seorang diri. Ketika itu hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apa yang Yesus lakukan setelah melakukan pelayanan? Ia berdoa. Kalau Yesus saja berdoa, dan Bapak Ibu tahu, hal inilah yang ditanyakan oleh anak-anak kita. Hal inilah yang ditanyakan oleh anak-anak kita semua setelah ibadah Youth Pemuritan. Ketika suami saya membagikan sesi, mereka bertanya, persis, kenapa Yesus berdoa? Padahal dia Tuhan, betul? Dia Allah. Dia Allah yang maha tahu, tetapi dia berdoa. Ini yang ditanyakan. Coba lihat muka kiri kanannya. Muka yang berdoa apa enggak? Next. Ada satu kutipan dari seorang yang saya cukup kagumi, yang saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum pandemi saya sempat bertemu dengan beliau, dan saya nggak tahu bisa lagi nggak ketemu dengan beliau, bisa conference bareng lagi nggak dengan beliau. Beliau menulis begini, kalau Tuhan maha tahu, mengapa kita harus, kalau Tuhan maha tahu segalanya, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu hidup kita enggak? Kenapa kita harus berdoa? Sebenarnya kita enggak berdoa, Tuhan tahu enggak? Sebenarnya kita enggak ngomong, Tuhan tahu enggak? Tetapi artikel ini jelas, kalau Tuhan maha tahu, mengapa kita harus berdoa? Next. Seringkali dalam pikiran kita Bapak Ibu, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita seringkali berkata begini, doa adalah sesuatu yang sangat sakral, yang sangat penting, sehingga tidak semua orang bisa berdoa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berdoa. Contoh, siapa? Bapak pendeta, Bapak gembala, betul? Hamba Tuhan, pelayan-pelayan, orang-orang yang berohani. Benar gak Bapak Ibu? Seringkali dalam pikiran kita begitu. Doa itu sesuatu yang sangat sakral, yang sangat penting. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berdoa. Apalah saya hanya remahan rengginang, ya kata anak-anak zaman sekarang, yang duduk di pojokan sambil makan kacang. Boleh gak berdoa? Terus yang kedua, seringkali kita berpikir begini, kalau kita berdoa Bapak Ibu, itu berarti menunjukkan kita sedang lemah, katakan lemah. Lagi banyak masalah, katakan masalah. Lagi susah, katakan susah. Lihat kiri kanannya, susah enggak? Lihat kiri kanannya, banyak masalah enggak? Banyak tekanan enggak? Tekanan hidup, beban hidup, beban pikiran. Seringkali kita berpikir begitu, betul? Kalau kita berdoa, berarti kita lagi banyak masalah. Kita sedang lemah, kita sedang susah. Ngomongnya juga gitu, susah.
Lagi pusing, lagi susah. Sehingga karena itulah kita harus banyak berdoa. Seringkali pikiran kita begitu kan? Seringkali pikiran kita sebagai manusia tuh begitu Bapak Ibu. Seringkali saya juga begitu tanpa sadar. Lagi banyak masalah, lagi beban. Uang sekolah belum dibayar, uang kontrakan aduh belum dibayar. Uang ini belum, yuk kita berdoa. Yang senyum kayaknya mengerti apa yang saya maksudkan, betul? Iya kan? Justru Bapak Ibu saya mau katakan siang hari ini, orang yang kuat, katakan kuat. Orang yang kuat itu orang yang suka berdoa. Justru orang bisa berdoa, saya bisa berdoa, Bapak Ibu bisa berdoa karena kita kuat, kita punya iman yang kuat, kita punya pengharapan yang kuat, kita punya hati yang teguh di dalam Tuhan. Karena itulah kita bisa berdoa. Amin. Coba buang jauh-jauh pikiran, kalau saya susah, arti kenapa saya berdoa? Karena saya susah, saya lagi banyak beban. Bapak Ibu pernah dengar orang suka bilang begini, dia kok gak ada bedanya ya? Suka dengar gak kalimat-kalimat begitu? Kalau menunjuk kepada satu orang, dia gak ada bedanya ya kalau lagi ada masalah atau enggak, kayaknya ketawa terus, kayaknya sukacita terus. Pernah dengar begitu? Pernah ngomongin orang begitu? Pernah? Kayaknya gak ada bedanya ya, kayaknya dia ketawa terus, kayaknya dialah orang paling gak ada beban di dunia ini. Pernah dengar? Atau begini, kayaknya mukanya senyum terus ya, kayak gak ada masalah, gak ada beban. Hey, saya mau bilang baik, dengar baik siang hari ini. Justru orang yang begitu itu, yang modelnya begitu itu, yang katanya gak ada beban, dia kuat berdoa. Sehingga masalah apapun dalam hidupnya, tekanan apapun dalam hidupnya, lewat, katakan lewat. Kalau cuman gak bisa bayar mah, mungkin akan bicara begitu orang itu. Kenapa? Karena dia orang yang kuat dan dia, saya jamin dia suka berdoa. Lihat muka kiri kanannya, muka yang mana? Orang yang ada di sebelah kiri saya ini muka yang mana? Orang yang nomor 1 tadi yang susah atau yang nomor 2 tadi? Coba lihat baik, senyum dulu saudara kiri kanan. Tarik nafas dulu ya. Orang yang di sebelah kanan saya ini, orang yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 3, tunjuk diri kita. Saya orang yang nomor 1 atau nomor 2 tadi? Bapak Ibu, di masa pandemi ini banyak hal berubah, betul? Di masa-masa sulit, di masa gara-gara si katakanlah corona ini datang, semua hal berubah. Kita tiba-tiba anak-anak kita semua sekolah online dulu ya. Sekarang mereka sudah memulai tatap muka. Kemudian ibadah pun kita menjadi berubah, betul? Ibadah kita menjadi ibadah online. Dulu saudaraku, suami saya kalau mempersiapkan alat-alat untuk ibadah, dia gak pernah mikirin yang namanya kamera, betul gak? Gak pernah mikirin apa ini lampu, apa ini kamera. Lihat kameranya banyak banget, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 di atas. Gak pernah mikirin itu. Kalau mau ibadah yang dinyalakan sound system, mikrofon, alat musik, selesai. Kalau sekarang Bapak Ibu, sound systemnya aja udah dibagi 2, betul? Sound system yang kita dengar di sini, yang kita dengar di telinga kita, yang enak atau enggaknya didengar, dan yang nampil ke rumah, yang Bapak Ibu yang ada di rumah siang hari ini menyaksikan ibadah kami secara online, itu juga diatur, bener enggak? Gambar diatur yang bagus, ada tim kami, tim streaming di sana ya, Koko Mike, yang rutin mengatur. Itu karena apa? Karena pandemi kan semua terjadi. Semua terbatas, banyak hal terbatas selama karena pandemi. Banyak hal-hal baru. Contohnya yang paling sering adalah kalau mau datang ibadah harus daftar. Betul? Kalau mau ibadah harus, ya contoh sederhana yang seperti itu menjadi ruang terbatas dalam hidup kita, betul? Kalau bicara doa, saya mau tanya baik, di masa sebelum pandemi dengan sekarang pandemi, doa kita kuat yang mana? Bapak Ibu yang jawab ya.
Kalau sebelum pandemi dengan setelah pandemi, kita doa kuat yang mana? Bapak Ibu yang jawab. Bapak Ibu yang punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Next. Tadi dibilang kalau Dia Allah yang maha tahu, kalau Dia Allah yang segalanya tahu dalam hidup kita, kenapa kita harus berdoa? Jawabannya ini, ucapkan dengan keras. 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Ya, Dia Allah yang mau berhubungan dengan kita secara pribadi. Belum minta, Bapak Ibu belum sampai minta, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, 1, 2, 3 poinnya ini, belum sampai situ. Tuhan mau di sini dulu. Katakan hubungan. Dan hubungan kita yang paling dekat adalah dalam hidup. Siapa dengan siapa? Suami dengan, ya itu contoh yang paling nyata bentuk dari sebuah hubungan. Kenapa? Karena hubungan itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Betul? Gak mungkin kan suami dan istri ngomong ada perlunya aja. Dalam satu hari ngomong pagi, harian gak ngomong-ngomong lagi. Mau makan, mau, udah. Cuman satu kalimat itu aja. Rasanya mungkin gak? Coba tanya kiri kanannya, mungkin gak kayak gitu? Kalaupun gak tahu ya ada apa enggak. Karena yang pertama adalah hubungan harus selalu dibangun. Saya rindu doakan Bapak Ibu, kemarin kita sudah mulai dengan komunitas pria, betul? Bapak-bapak yang hadir menikmati kan suasana kita berkomunitas, firman yang disampaikan khusus bapak-bapak. Karena itu ibu-ibu tidak boleh datang. Bener enggak ya? Kita dorong suami-suami kita hadir. Dan kita juga rindu bahwa ada nanti komunitas pasutri, artinya pasangan suami istri, di mana firman Tuhannya khusus suami istri untuk membangun hubungan yang mungkin terbatas untuk kami sampaikan dari mimbar ini. Tetapi kalau di dalam komunitas kita bisa Dan yang kedua, hubungan harus dijalin setiap hari. Katakan setiap hari. Dan setiap saat. Yang ketiga, hubungan itu ada tindakan, ada usaha untuk mendekat. Bisik aja kiri kanannya, udah usaha belum dekat sama Tuhan. Bisik aja, gak usah keras-keras. Udah ada usaha belum dekat sama Tuhan. Apalagi ini masa pandemi yang kita gak tahu selesai sampai kapan. Prediksi dari para ahli ada gelombang ketiga, ada gelombang ini. Amin Bapak Ibu. Seperti doa Bapak Gembala waktu Rabu online kemarin, dibilangin jangan sampai kita menjadi jemaat yang abai. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang lalai mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Justru di saat-saat yang seperti ini terus kita mencari Tuhan. Yang dulunya kita mencari Tuhan mungkin gigi 1, sekarang gigi berapa? Racing langsung ya, gigi 4. Yang kalau dulu mungkin jalannya mencari Tuhan slow motion. Tahu slow motion? Jeng-jeng, pelan. Ibadah jam berapa? Jam 7. Udahlah, 6:30 kurang 15 aja dari rumah. Ibadah jam berapa? Jam 10. Ya udahlah, 5 menit, gak jauh kok, gak macet. Paham Bapak Ibu? Kita maju terus. Artikel yang berikutnya ada lanjutannya Bapak Ibu. Iya. Nah, tadi sudah dikatakan kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Next. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terus. Doa adalah tepuk dada kita yuk sama-sama. Doa adalah hubungan. Kalau mungkin setelah pandemi ini pikiran kita terpecah, konsentrasi dan hubungan kita dengan Tuhan terpecah, banyaknya kalau inget doa tuh minta Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kita lupa berhubungan dengan Tuhan.
Kalaupun mungkin itu terjadi dalam hidup kita, siang hari ini kita rubah hidup kita, amin. Siang hari ini pulang dari tempat ini rubah hidup kita, rubah pikiran kita. Jangan kalau merem minta, katakan sama-sama, merem minta. Katakan dulu kiri kanan, jangan merem, begitu merem maksudnya langsung minta gitu loh. Begitu merem, Tuhan saya mau ini besok 1, 2, 3, 4, 5, baru merem. Langsung minta, katakan lagi sama-sama, merem minta. Saya mau kita semua memiliki roh yang menyala-nyala dengan Tuhan, amin. Haleluya. Kalau begitu Bapak Ibu kita lanjutkan, kalau begitu doa yang bagaimana yang bisa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan salah kita meminta, tidak. Memang sudah kewajiban kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa kita, Dia mencukupkan apa yang kita punya, betul? Memang kita harus meminta, tetapi poinnya adalah seringkali dalam doa yang saya bilang tadi, merem minta. Betul? Begitu tutup mata langsung minta, lupa kita jalin hubungan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana? How? Bahasa Inggrisnya katakan sama-sama kita ucapkan how. Kurang keras. 1, 2, 3. Kurang bersemangat biar nggak ngantuk. Tepuk kiri kanannya katakan how. 1, 2, 3. Buka Matius 6. Matius 6. Ya. Perikop yang sudah kita kenal bersama-sama. Matius 6 ayat 5 mulai. Saya akan bacakan perlahan buat kita semua siang hari ini. Matius 6 ayat 5 dulu, itu maksudnya ya. Saya akan bacakan perlahan. Kita simak, kita baca Alkitab kita. Matius 6 ayat 5 mulai. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6 lanjut. Tetapi jika engkau ya, maka berarti doa yang bagaimana yang kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Next saya membahasakannya dari Matius 6 ayat 5 dan 6 ini. One on one meeting. Katakan dulu kiri kanan. One on one. Artinya, ya, kau harus bangun hubunganmu dengan Tuhan berdua. Kau harus bangun hubunganmu 4 mata dengan Tuhan. Bukan berdoa bersama-sama itu tidak benar, bukan. Bukan berdoa korporat bersama-sama itu salah, bukan itu. Tapi ini kita bicara hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu dibangun satu, dia pindah ke sini. Satu. Ketika engkau ada di kamarmu, ketika kita ada di dalam kamar kita, berdua dengan Tuhan, itu hubungan. Suami saya pernah katakan di Komuda, bilangnya begini, kamu kuat itu bukan ketika kamu nongkrong di mall. Kamu kuat itu ketika kamu di dalam kamar. Katakan dulu kiri kanan bisik, kamu kuat kalau kamu di dalam kamar. Bukan tidur Bapak Ibu di dalam kamarnya, itu beda lagi. Tapi di sini kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, masuk ke dalam kamarmu malah disuruh kunci.
Artinya apa? It's private, just me and God. Hanya aku dengan Tuhan. Amin. Pandang lagi kiri kanannya. Udah sampai di sini belum? Udah bisa belum berdua dengan Tuhan? Ngapain aja? Ya Bapak Ibu yang tahu ngapain aja berdua dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, betul? Kita bisa tutup mata, kita bisa berkata Tuhan Engkau baik. Nanti saya akan sampai ke sana. Berikutnya. Lanjut masih di Matius 6. Next. Doa yang bagaimana yang kita bangun hubungan dengan Tuhan. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ini adalah doa, the Lord's Prayer. Ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Dan kalau saya belajar tentang doa ini Bapak Ibu, bukan berarti ini kalimat yang harus kita ucapkan, bukan. Tetapi makna-makna yang terkandung di dalam doa ini. Saya akan bacakan dengan cepat. Ayat 9 mulai. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Next. Poin yang pertama adalah ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, itu bicara gambaran hubungan pribadi yang erat antara kita dengan Allah. Bapak Ibu silahkan cari kepercayaan manapun yang ada di dunia ini yang bisa memanggil Allahnya dengan Bapa. Gak ada. Ada? Hanya kita yang bisa menyebut Tuhan kita dengan Bapa. Artinya Bapa dengan anak. Hubungannya sangat erat. Katakan sangat erat. Sungkan gak anak dengan Bapa? Maksudnya sungkan tuh malu-malu gak? Pak, ya saya mau ngomong, kira-kira gitu gak kalau kita di rumah? Anak-anak kita dengan kita. Pak, saya lapar, mau makan boleh. Kira-kira gitu gak mereka? Pengen tambah boleh, 1 sendok aja. Anak saya mah saudara boro-boro. Boro-boro. Dia mah langsung gue ngambil sendiri, langsung gue tambah sendiri. Artinya apa? Bapa dengan. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, kita punya hubungan yang seperti ini Bapak Ibu. Yang sangat erat dengan Tuhan. Berikutnya. Artinya setelah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Next. Kita memuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, ada penghormatan kepada Tuhan dan ada penyembahan kepada Allah dan memuji keagungan dan kebesarannya. Maka itu saya bilang tadi Bapak Ibu, jangan begitu minta ini yang Tuhan mau tuh di sini. Jangan begitu tutup mata, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya susah, Tuhan saya. Bukan, tapi Tuhan mau kita next level. Tuhan mau kita punya hubungan yang erat dengan Dia. Tuhan mau kita menyembah Dia. Bukan sekedar minta Bapak Ibu, bukan. Tapi sampailah di sini. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di level ini, percayalah kita nggak minta pun Tuhan sediakan. Amin. Terlalu banyak pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kita nggak minta poin 1 Tuhan, 2, 3, 4, 5 Tuhan kasih. Apa sih yang dibutuhkan? Amin. Apa sih yang kita khawatirkan? Kita punya Tuhan. Amin. 1 ayat terakhir, pemain musik boleh siap?
di tempat. Ayub 36. Satu ayat terakhir. Ayub 36. Ayat 27 dan 28. Ayub 36 ayat 27 dan 28 saya akan bacakan. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiram ke atas banyak manusia. Ini kisah Ayub menulis tentang kebesaran Tuhan. Ayub menulis, kalau kita bisa bahasakan, yaitu proses terjadinya hujan. Gak ada yang ngajarin Ayub mungkin saat itu, gak tahu sekolahnya bagaimana, tetapi dia bisa tulis dengan rinci. Ia menarik ke atas titik-titik air, kabut menjadi hujan, menjadi mendung, disiramkan ke atas banyak manusia. Next. Bapak Ibu, kalau saya boleh menganalogikan kisah ini, katakanlah seperti ini. Yang pertama, stop, ya. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa dengan menyembah Tuhan, bukan yang meminta tadi, kita sedang menguapkan masalah kita menjadi awan. Kita sedang, waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang menarik masalah kita ke atas menjadi uap. Paham Bapak Ibu? Ditarik ke atas menjadi uap dan masalah kita ini menjadi awan. Masalah kita ini menjadi awan. Next. Dan ya, waktu dia menjadi awan, awan sudah terbentuk di atas. Awan semakin mendung, semakin pekat. Betul? Kalau mau hujan, awan itu gelap atau terang? Gelap. Kita tarik masalah kita, uap ini menjadi awan. Awan yang semakin mendung dan semakin pekat ini, terus kita menyembah Tuhan, terus kita menyembah Tuhan. Saya tanya, ada matahari nggak di sini? Ada nggak? No. Gak ada matahari kalau lagi mendung. Kalau mau hujan gak ada matahari. Jadi jangan bertanya, Tuhan engkau ada di mana? Jangan kita bertanya, doa saya didengar Tuhan atau enggak ya? Enggak. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Karena masalahmu itu sudah menjadi awan yang pekat. Dan terakhir, next. Akan turun hujan dalam bentuk hujan berkat. Setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mulai dari hari ini Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, ketika ada beban, ketika ada sesuatu mungkin yang menghimpit, menekan hidup kita, sembah Tuhan. Amin. Ketika engkau menyembah Tuhan, artinya siap, hujan berkat akan turun. Katakan kiri kanan, saya mau hujan berkat. Mau hujan berkat atau gerimis? Mau hujan yang rintik-rintik atau hujan besar? Berarti sembah Tuhan semakin banyak. Amin Bapak Ibu. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Mungkin masalahmu gak akan selesai dalam satu hari, mungkin. Tapi semakin kau perbanyak menyembah Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Amin. Ingat, siap. Saya mau kumpulkan awan mendung sebanyak mungkin. Saya mau terima hujan berkat. Saya mau terima hujan berkat yang banyak. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, katakan dengan hatimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia Allah yang besar sanggup lakukan. Amin. Kau lakukan apa yang kelihatan, apa yang kelihatan, yes, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya. Katakan lagi, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Segenap hati katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu, katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Katakan lagi, di saatku yang tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Katakan, ketika ku berdoa mujizat itu. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya.
mungkin akhir-akhir ini kita kurang menyembah Tuhan. Mari siang hari ini angkat hatimu, sembah Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Engkau Allahku yang luar biasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siang hari ini saya rindu berdoa bersama Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan juga baik Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang mungkin siang hari ini membutuhkan kekuatan Tuhan. Yang siang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Taruh tangan kiri di dada kita siang hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Siang hari ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami siang hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Bukti kami menyerahkan hidup kami kepada tangan Allah yang kuat. Siang hari ini Tuhan, kalau ada di tengah-tengah kami umat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan, mungkin mengalami masalah yang sangat-sangat berat Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, sanggup mengadakan hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Siang hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, tercurahlah kekuatan Allah, tercurahlah urapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tercurahlah, mengalirlah kekuatan Allah, mengalirlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi
Terjadilah mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terjadilah mujizat dalam rumah tangga kami Tuhan. Terjadilah mujizat dalam keluarga besar kami Tuhan. Terjadilah itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari turunkan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau di waktu kemarin Tuhan, kami melupakan hubungan kami dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kalau di waktu-waktu kemarin, kami lupa hubungan kami dengan Engkau itu yang utama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau terus bawa hati kami mendekat kepada Engkau. Kami mau bawa terus hidup kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau bawa terus hidup kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Siang hari ini doa kami kepadamu Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat yang Tuhan yang suka menyembah Engkau. Jadikan kami umat-umat-Mu yang suka berhubungan dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu disitulah kami kuat. Karena kami tahu itulah yang membuat kami tahan uji Tuhan. Karena kami tahu itulah yang membuat iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Terus Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kuat dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Jemaat berkati Tuhan, katakan haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada ya, haleluya. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan waktunya Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan persembahan kita. Para pelayan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online juga boleh mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan boleh bawa ke gereja atau lewat barcode ya, yang sudah tersedia. Ya, jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat persembahan kita. Haleluya. Bapakku dalam sorga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai detik hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah lewat persembahan jemaat-Mu ini Tuhan, kerjaan-Mu boleh dilebarkan. Dan boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Kasih setianya,
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih buat persembahan Bapak Saudara. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti Bapak Marudut akan pimpin kita dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Kau Bapa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Kristus. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Bapa. Biar anugerah kasih-Mu melimpah bagi bangsa kami Tuhan. Engkau berkati setiap pimpin kami saat ini Bapak, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh staf menteri yang Engkau berkati Bapak. Engkau berikan mereka roh-roh takut Engkau Bapak untuk menjalankan setiap pimpinan mereka, pimpinnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Engkau berkati seluruh gereja-gereja-Mu di bangsa ini Bapak. Terlebih Tuhan pembangunan rumah ibadah kami tempat ini Bapak. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan seluruh kebutuhan gereja kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Secara khusus kami berdoa buat umat-umat Bapak, jemaat-Mu Hosana dimanapun mereka berada Tuhan. Jika ada mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak di dalam nama Tuhan Kristus. Kuasa anugerah-Mu kemudian terjadi, kesembuhan terjadi bagi mereka Bapak.
Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap pekerjaan jemaat bahwa sana Bapak, berkati usaha kami Tuhan. Terpujilah Bapak, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Bapak ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kedangkan kedua belah tangan kita akan masuk dalam doa berkat. Haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati rumah tanggamu, anak mantu cucumu, diberkati kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tolong duduk dulu sebentar, ya silakan ibadah kita selesai.